Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Putri Rahmadani dari jurusan Matematika UIN Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model gelombang soliter. Suatu gundukan dijelaskan Y bar sama dengan H bar X dengan mempertimbangkan bahwa gundukan simetris, maka H bar min X bar sama dengan H bar X bar yang berhubungan dengan semu vertikal. Dengan ketinggian permukaan adalah Y bar sama dengan H plus eta bar X bar dengan kedalaman seragam H dengan X mendekati tak hingga dan fungsi potensial dilambangkan dengan pi bar. Untuk menentukan kondisi stabil dari gelombang dengan menyelesaikan persamaan 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Suatu aliran dengan skala panjang horizontal lambda dan gelombang yang dihasilkan oleh gundukan jauh lebih besar dari kedalaman. Sehingga dapat didefinisikan suatu parameter kecil epsilon sama dengan H per lambda kuadrat dan diasumsikan amplitudo dari gundukan kecil. Sehingga dapat didefinisikan pi bar sehingga fungsi potensialnya menjadi pi bar sama dengan U0 bar X bar plus pi bar. Dalam mengamati efek dari topografi bawah, pertama-tama kita non-dimensionalis variabel dengan mengikuti kedalaman seragam H dan kecepatan akar GH. Sehingga dapat dianalisis, skala-skala yang digunakan akar GH, X, Y sama dengan epsilon pangkat setengah X bar Y bar per H, pi sama dengan epsilon pangkat setengah pi bar per H akar GH, eta sama dengan eta bar per H, H kecil sama dengan epsilon pangkat min 2 H bar per H besar, di mana G sama dengan gravitasi, H sama dengan kedalaman fluida, T sama dengan waktu, H kecil sama dengan representasi gundukan, eta sama dengan ketinggian permukaan. Persamaan 2.1 sampai 2.4 dapat didefinisikan di pi. Nah, persamaan 2.1. Skala-skala pi bar sama dengan U0 bar X bar plus pi bar X sama dengan epsilon pangkat setengah H pangkat min 1 X bar sama dengan epsilon pangkat min setengah HX, pi sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi dan pi X bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi X disubstitusi ke turunan kedua dari pi bar terhadap X bar. Diperoleh turunan pertama pi bar terhadap X bar. Kemudian turunan kedua pi bar terhadap X bar yaitu persamaan A. Skala-skala pi bar sama dengan U0 bar X bar plus pi bar Y sama dengan H pangkat min 1 Y bar sama dengan HY, pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi dan pi bar Y sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi Y disubstitusi ke turunan kedua pi bar terhadap Y bar diperoleh turunan pertama pi bar terhadap Y dan kemudian turunan kedua pi bar terhadap Y bar yaitu persamaan B. Persamaan A dan B disubstitusi pada persamaan 2.1 sehingga menghasilkan persamaan 2.5. Persamaan 2.2 dengan skala-skala sebagai berikut, kemudian disubstitusi ke pi bar, Y bar diperoleh turunan pertamanya, yaitu persamaan C. Kemudian skala-skala eta bar sama dengan eta H, X sama dengan epsilon pangkat setengah H pangkat min 1 X bar disubstitusi ke turunan pertama eta bar terhadap X bar diperoleh persamaan D. Skala-skala sebagai berikut kita substitusikan ke turunan pertama pi bar terhadap X bar diperoleh turunan pertamanya yaitu persamaan E. Kemudian persamaan C sampai E kita substitusi ke persamaan 2.2 sehingga menghasilkan persamaan 2.6. Persamaan 2.3 dengan skala-skala pi bar sama dengan U0 bar X bar plus pi bar
Y sama dengan H pangkat min 1 Y bar sama dengan HY, Pi bar X YT sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar G H Pi, dan Pi Y bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH Pi Y. Kita substitusi ke turunan pertama Pi bar terhadap Y bar, sehingga diperoleh persamaan tersebut. Kemudian kita kuadratkan menghasilkan persamaan F. Kemudian turunan pertama Pi bar terhadap X bar, yaitu U0 bar plus akar GH delta Pi per delta X, kita kuadratkan menjadi persamaan G. Kemudian persamaan F dan G kita substitusi ke persamaan 2.3 dan diperoleh persamaan 2.7. Persamaan 2.4 dengan skala-skala H bar X sama dengan H kali H besar per epsilon pangkat min 2 X sama dengan epsilon pangkat setengah H pangkat min 1 X bar disubstitusi ke turunan pertama H bar terhadap X bar, diperoleh persamaan H, I, dan juga J. Persamaan H sampai J disubstitusi ke persamaan 2.4 sehingga menghasilkan persamaan 2.8, di mana F sama dengan U0 bar per akar GH merupakan Freud number. F sama dengan F0 plus epsilon F1 plus epsilon F2 dan memperluas Pi dan eta sesuai deret asimptotik, di mana Pi sama dengan epsilon Pi pangkat 1 plus epsilon kuadrat Pi pangkat 2 plus epsilon pangkat 3 Pi pangkat 3 dan seterusnya. Kita misalkan persamaan 2.9 dan juga eta sama dengan epsilon eta pangkat 1 plus epsilon kuadrat eta pangkat 2 dan seterusnya, yaitu persamaan 2.10. F0 merupakan critical Freud number and has to be determined. Kemudian substitusi 2.9 dan 2.10 pada persamaan 2.5 sampai 2.8 menghasilkan barisan persamaan dan kondisi batas untuk aproksimasi Pi pangkat n. Yang A aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.5 diperoleh persamaan sebagai berikut. B aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.6 diperoleh persamaan berikut. Aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.7 diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian diuraikan menjadi persamaan ini. Nah, persamaan ini kita kelompokkan berdasarkan ordenya. Yang D aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.8 diperoleh persamaan berikut. Nah, berdasar aproksimasi atau hampiran di atas, 3 orde pertamanya adalah sebagai berikut. Nah, yang A persamaan untuk orde pertama, yaitu persamaan 2.11, 2.12, 2.13, dan 2.14. Kemudian yang B persamaan orde kedua, yaitu persamaan 2.15, 2.16, dan 2.17, dan juga 2.18. Yang C persamaan orde ketiga, yaitu persamaan 2.19, 2.20, 2.21, dan 2.22. Persamaan orde pertama kita integralkan terhadap Y, yaitu menghasilkan persamaan K. Dengan menggunakan kondisi batas 2.12, maka diperoleh A sama dengan 0, sehingga persamaan K menjadi persamaan L. Untuk kondisi batas 2.14 sama seperti kondisi batas 2.12. Didapatkan Pi Y pangkat 1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk kondisi batas 2.13 dengan Pi Y pangkat 1 sama dengan 0 dihasilkan persamaan M. Kemudian integralkan persamaan L terhadap Y, yaitu menghasilkan persamaan N dan O. Dengan menggunakan kondisi batas Y sama dengan 1 pada persamaan N, diperoleh persamaan P. Dari persamaan M dan persamaan P, didapatkan delta B per delta X sama dengan min eta pangkat 1 per C pangkat 0,
delta per delta X dari delta B per delta X sama dengan min 1 per F0 dikali delta eta pangkat 1 per delta X, maka persamaan N dan O menjadi persamaan 2.24. Yang B, persamaan orde kedua. Substitusi persamaan 2.24 ke persamaan 2.15 sehingga menghasilkan persamaan Q, kemudian kita integralkan terhadap Y, menghasilkan persamaan R. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 2.18, didapatkan C X, 0 sama dengan 0. Sehingga persamaan R menjadi persamaan 2.25. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 2.16 pada persamaan 2.34, diperoleh F0 sama dengan 1. Kemudian F0 sama dengan 1. Dengan menggunakan F0 sama dengan 1, nah persamaan 2.25 menjadi persamaan U. Kemudian kita integralkan terhadap Y, sehingga diperoleh persamaan V. Dengan menggunakan kondisi batas 2.17 untuk persamaan V, didapatkan persamaan W, sehingga persamaan V menjadi persamaan 2.26. Persamaan orde ketiga. Substitusi persamaan 2.26 ke persamaan X, didapatkan persamaan Z. Kemudian kita integralkan terhadap Y, sehingga menghasilkan persamaan AA. Dengan menggunakan kondisi batas 2.22 pada persamaan AA, maka diperoleh persamaan AB, yaitu E besar sama dengan delta H per delta X, sehingga persamaan AA menjadi persamaan 2.27. Kemudian dengan menggunakan batas 2.20, didapatkan persamaan berikut. Nah, dengan F0 sama dengan 1 diperoleh persamaan 2.28. 2.28 merupakan model matematika untuk gelombang persamaan yang membentuk persamaan force KdV, di mana Hx adalah representasi dari gundukan pada dasar saluran, F adalah perbedaan kecepatan aliran, di mana jika F kurang dari 0 disebut aliran subkritis, jika F sama dengan 0 disebut aliran kritis, jika F lebih dari 0 disebut aliran superkritis, maka keadaan Hx sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya gangguan pada dasar saluran yang dikenal dengan persamaan KdV dan mempunyai solusi analitik yang disebut scan hiperbolik. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.